Sesungguhnya hari kemerdekaan adalah hari kebahagiaan. Hari kemerdekaan adalah hari di mana kita itu harus penuh dengan rasa syukur. Karena yang namanya rasa syukur di sini paling penting. A'damun ni'ami ba'dal iman ni'matul aman. Nikmat yang paling besar setelah iman adalah nikmatnya kita bisa aman. Dari kemerdekaan ini kita bisa yang namanya sekolah dengan bebas. Di kemerdekaan ini kita bisa juga yang namanya ngaji tanpa ada halangan-halangan. Di hari kemerdekaan ini kita bisa bersosial dengan bebas. Kita bisa menghormati para perempuan, kita bisa menghormati semua guru-guru kita. Berbeda ketika zaman penjajahan, ketika zaman tidak aman, hidup kita selalu banyak keresahan. Karena apa? Di setiap harinya kita berpikir, apakah kita akan bisa hidup terus atau tidak? Karena bisa jadi dalam perjalanan kita mengaji, kita bertemu dengan penjajah sehingga kita harus berperang. Ketika kita berangkat mengaji, kita harus bertemu dengan para orang-orang munafik sehingga kita harus berperang. Santri-santri dulu itu selain mengaji, mereka juga ikut serta dalam menggapai kemerdekaan Indonesia. Tidak mungkin Indonesia ini bisa merdeka kalau bukan dikarenakan para pejuang, para syuhada santri yang dipimpin oleh para ulama, sehingga ada jargon yang sangat luar biasa yang biasa didengar oleh para santri. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Kenapa sih kita harus cinta tanah air? Kenapa sih kita harus mencintai tanah air ini? Karena dengan adanya tanah air yang aman, semua proses ibadah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih kusuk hati kita, akan lebih kusuk pikiran kita, akan lebih gampang menyerapi ilmu-ilmu pengetahuan Allah, akan lebih gampang kita memahami yang namanya ilmu-ilmu pengetahuan Allah. Orang dulu ketika penjajahan masih bisa menghafal Al-Quran. Kita seharusnya dengan cara kita yang sekarang itu merdeka, berarti kita harus lebih hebat daripada orang-orang dulu. Dibandingkan negara-negara yang sekarang itu kita tahu di daerah Timur Tengah, yang mungkin tiap harinya masyarakatnya itu selalu resah. Ada bom di atas kepala kita, ada tembakan di sekitaran kita. Mereka mau menghafal Al-Quran susah karena masjid-masjidnya dibom, rumah-rumah ibadahnya ketika orang beribadah di Brendel. Alhamdulillah di Indonesia itu telah merdeka. Sebab apa? Kemerdekaan di sini itu bukan hanya pemberian, bukan dari pemberian. Kemerdekaan ini pure perjuangan para syuhada dan para mujahidin Indonesia. Dulu Soekarno sempat bertemu dengan beberapa kroni-kroni Jepang, yang dimana bersepakat orang Jepang ingin memberikan yang namanya kemerdekaan untuk bangsa kita. Pasca pertemuan itu, para kaum muda, orang-orang muda yang lulusan intelektualitasnya bagus, dan juga para perwakilan santri itu datang ke tempatnya Bung Karno untuk bilang, Bung, Jepang sudah kalah dengan para sekutu. Indonesia harus merdeka, Indonesia harus diproklamirkan kemerdekaannya. Kata Bung Karno apa? Kami orang-orang yang sudah bertemu dengan kroni Jepang sudah bersepakat bahwasanya kemerdekaan itu di bulan Agustus, tapi bukan di tanggal 17. Tidak bisa, Bung. Kalau Bung tidak mau yang namanya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka kami akan membawa Bung atau menculik Bung di sekitaran Rengas Dengklok. Dibawa akhirnya Bung Karno. Seketika anak-anak muda itu menyuruh Bung Karno menuliskan yang namanya manuskrip proklamasi. Setelah pulang, diambil oleh para anak muda, besoknya
di bulan Ramadan, bendera belum ada, malam-malam dijahit oleh Ibu Fatmawati, tiangnya dari bambu, orangnya ala kadarnya, tapi dengan tegas Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu perjuangan yang sangat luar biasa dari kaum muda, kaum santri yang menginginkan kemerdekaan benar-benar nyata, bukan diberikan oleh para penjajah. Sehingga kita menjaga kemerdekaan ini dengan ilmu pengetahuan, menjaga kemerdekaan ini dengan amal-amal soleh, menjaga kemerdekaan ini dengan terus mengabdi kepada para ulama. Karena tidak mungkin ada kemerdekaan kalau bukan disebabkan doa-doa dari para ulama, perjuangan dari para ulama, dari guru-gurunya kita. Makanya para kaum santri harus tetap mengukuhkan nilai nasionalisme, paham nasionalisme di dalam pikiran dan hati kita. Setiap kaum santri wajib hukumnya menciptakan cintanya di dalam hatinya untuk cinta pada tanah air kita. Agar apa? Nanti ke depannya anak-anak kita dan selanjutnya akan terus aman belajar dan memahami ilmu-ilmu Al-Quran.